Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini, kita bakal memulai video baru, memulai playlist baru. Kayak yang aku bilang ya sebelumnya, kita bakal bikin sebuah web, aplikasi, sistem informasi, atau apapun itu kalian nyebutnya, menggunakan Laravel. Nah, kita udah udah ngebahas tutorial Laravel dasar dari nol. Saatnya kita implementasiin ilmu yang udah kita punya itu ke dalam sebuah project, website, aplikasi, atau sistem informasi, terserah apa namanya. Jadi, karena kita bakal bikin project menggunakan Laravel, maka diwajibkan kita harus ngerti Laravel dulu. Buat kalian yang baru join di channel aku, baru ketemu video ini nih, dan mau atau tertarik dengan Laravel, dengan video ini, yaitu membuat project menggunakan Laravel, tapi kalian belum tahu cara menggunakan Laravel, belum tahu sama sekali, nggak usah khawatir, karena aku udah bikinin playlist tutorial Laravel. Kalian gampang aja sih kalau mau belajar Laravel di channel aku, cari aja YouTube, terus cari channel Cara Fajar, cari playlist yang namanya Tutorial Laravel 9 Dasar untuk pemula bahasa Indonesia. Nah, di playlist ini kalian bisa belajar Laravel dari nol sampai video terakhir, yang mana nanti ilmu ini bakal bisa diimplementasikan ke video yang lagi aku bikin ini, yaitu membuat project sistem informasi atau website atau project menggunakan Laravel. Ini ya, ini merupakan hal yang wajib kalian pelajarin kalau kalian belum tahu gimana cara menggunakan Laravel. Terus ada playlist lain lagi, kalau kalian suka sama video yang berbau Laravel, kalian boleh nyari playlist aku ini yang judulnya tips, trik, dan fitur Laravel. Di sini aku bakal nge-share tips, trik Laravel atau apa ya namanya, kayak package-package atau cara buat sesuatu menggunakan Laravel gitulah. Nah, jadi kalian bisa nonton aja video yang ada di playlist ini kalau kalian tertarik sama video yang berkaitan dengan Laravel. Kalau ada tips dan trik yang baru, bakal aku upload ke playlist ini. Oke, kayak begitu aja. Ini dua hal ini, enggak sih, satu hal ini yang wajib kalian pelajarin dan satu hal ini yang dianjurkan untuk kalian tonton kalau kalian tertarik sama Laravel. Oke, balik lagi ke pembahasan video kali ini. Di video kali ini kita bakal bikin project Laravel, tapi projectnya ini bakal berkaitan dengan apa ya? Masih CRUD menggunakan Laravel juga, jadi yang simple-simple aja, tapi kita menggunakan Laravel ya, supaya kalian bisa ngelatih skill Laravel kalian yang kalian udah pelajarin di playlist ini. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Untuk project menggunakan Laravel ini, ceritanya aku udah dapat sebuah klien yang minta tolong bikinin sistem informasi lah ya namanya, sistem informasi untuk dia. Jadi dia pengen dibikinin sistem informasi rental buku. Nah, jadi kurang lebih rental buku itu bisa transaksi nyewa buku, terus ada perhitungannya kapan harus ngembaliin buku, ada register diri dulu, register user sebagai orang yang bisa nyewa buku, terus ada juga proses penambahan buku, pencarian buku, dan semacam apa ya, log peminjaman buku, kayak begitu intinya, seputaran peminjaman buku gitu. Nah, klien aku ini ceritanya juga udah ngasih sebuah requirement kayak begini. Ini aku gedein aja dulu. Jadi kurang lebih ada 13 yang si klien ini minta aku bikinin. Dia minta bikinin sistem informasi rental buku, tapi permintaannya ada 13 kayak begini kurang lebih. Jadi dia juga minta kalau misalnya ada fitur yang kira-kira penting tapi dia lupa tambah dia lupa list di sini, silakan kita tambah sendiri. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri list
list requirements dari sistem informasi rental buku yang diminta sama klien kita. Jadi yang pertama ada 2 jenis user, yaitu admin dan penyewa. Nah ini kita bisa kita bisa rancang nih, berarti ada table role ya yang berisi admin dan penyewa aja. Kita sengaja bikin satu table supaya ada kemungkinan kan ada role lain nantinya, mungkin role staff atau role stok, orang yang ngatur stok gitu, kita nggak tahu, jadi kita jaga-jaga aja. Kita bakal bikin sebuah table yang nyimpen data role, dan admin bisa nambahin role tersebut. Tapi untuk sekarang kita nggak usah bikin fitur tambahnya, karena si klien kita nggak minta. Yang penting kita bikinin dulu data role ini sebagai satu table. Terus kita lihat juga yang kedua, buku bisa memiliki multiple kategori. Multiple kategori berarti kita bakal bikin relasi. Ada table yang namanya kategori, terus ada table yang namanya buku. Nah, buku dan kategori ini ada relasinya. Satu buku bisa nyimpen lebih dari satu kategori. Begitu ya. Terus kita lihat juga, satu judul buku bisa berjumlah lebih dari satu, dibedakan dengan kode buku. Dengan requirement yang ketiga ini kita tahu ada sebuah table yang namanya buku, terus ada kolom yang namanya judul, dan kalau kita lihat judul buku bisa berjumlah lebih dari satu, berarti judul, kolom judul ini enggak unik. Jadi misalnya judulnya Dragon Ball volume 1 misalnya, terus data yang kedua juga Dragon Ball volume 1, data ketiga juga ada Dragon Ball volume 1, jadi Dragon Ball volume 1 itu ada 3 buku, nggak masalah. Tapi yang ngebedakan cuman kode buku. Berarti nanti kita bikin satu kolom lagi namanya kode buku atau book code, terserah mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nantinya. Nanti kita bedain dari situ aja, misalnya DBZ 01, DBZ 02, DBZ 03. Yang penting kodenya berbeda, tapi judul buku bisa sama. Terus kita lihat juga list buku bisa dilihat tanpa harus login. Berarti kita bakal bikinin sebuah halaman publik di mana orang-orang bisa ngelihat daftar buku tanpa harus login. Berarti kita nggak usah implementasiin middleware login di sini untuk halaman ini. Terus bisa juga melakukan pencarian buku melalui judul atau kategori. Nah ini bakal kita bakal membutuhkan 2 buah input field ya buat nyari buku berdasarkan judul yang diinput atau kategori yang dipilih. Nah ini gampang aja, nanti kita cari pakai fitur where pencarian ya. Terus untuk peminjaman buku, pengunjung harus membuat akun sebagai penyewa. Nah ini walaupun list buku bisa dilihat tanpa harus login, ternyata klien minta untuk minjem buku pengunjung ini harus bikin akun dulu sebagai penyewa. Terus gampang, kita bakal bikin fitur register. Terus kita lihat nomor 7. Pengunjung bisa register sebagai penyewa. Oke, ini udah kita bahas. Tapi harus di-approve oleh admin. Oh, berarti pengunjung cuma bisa bikin akun, register, tapi statusnya belum aktif. Jadi, walaupun bisa register, status belum aktif, berarti belum bisa minjem buku. Harus di-approve dulu sama si admin, supaya statusnya berubah jadi aktif, baru deh bisa minjem buku. Berarti nanti untuk fitur peminjaman harus kita cek si user ini statusnya udah aktif apa belum. Kalau belum berarti belum boleh minjam. Kalau udah aktif baru deh boleh minjam. Nah ini fungsinya untuk cek validasi manual. Oh berarti kalau cek validasi manual mungkin takut buku nggak dikembaliin ya. Jadi harus di register penyewa ini harus ada alamat, nomor telepon, nomor handphone kayak begitu. Terus ketika di-approve sama si admin, ini ada cek manual, kita gak usah tanganin. Mungkin nanti ada validasi alamat dengan KTP-nya. Jadi dilihat, dia register dengan alamat yang benar yang ada di KTP atau enggak. Kayak begitu, ini gak usah kita urus. Yang penting yang kita urus adalah setelah register, harus di-approve sama si admin. Itu fitur yang harus kita bikin. Terus, yang ke-8, admin bisa menambah data buku, kategori, dan assign kategori ke buku. Oke, kita tahu
si admin bisa create data buku baru, terus bisa create kategori baru, terus bisa nambah atau ngurangin kategori ke dalam sebuah buku. Jadi misalnya ada buku Dragon Ball, mungkin di di buku itu dimasukin kategori sebagai komik, terus sebagai fiksi atau apapun itu. Terus penyewa maksimal pinjam 3 buku. Oke, kalau kayak begini gampang aja. Kita bikin fitur kalau misalnya si penyewa ini minjem buku tanggal 1, berarti kita hitung plus 3 hari. Berarti dibikin tanggal pengembalian adalah 3 hari setelah tanggal peminjaman. Ini terkait, ini yang 3 buku, terus itu yang 3 hari. Berarti nanti yang 3 hari kayak yang aku bilang tadi, plus 3 hari. Kalau yang maksimal pinjaman 3 buku, nanti ini tinggal kita count aja si penyewa ini minjem 3 buku, udah 3 buku apa belum. Kalau misalnya udah 3 buku, nggak boleh minjem buku lagi. Terus yang ke-11, admin bisa melihat list buku yang sedang dipinjam. Ini di halaman admin tentunya, kita bikin middleware, cuman admin yang bisa ngelihat list buku yang sedang dipinjam. Terus admin bisa melihat penyewa yang terkena denda. Nah, yang terkena denda ini 3 hari sebelum kembalikan buku. Berarti kita juga bikinin list user where minjem buku lebih dari 3 hari. Kayak begitu aja. Terus bisa melihat detail peminjaman. Kita tinggal bikin aja menu detail. Ketika diklik, dilihatin user dan buku yang dipinjam dia yang belum dikembalikan. Atau nanti bisa kita ubah-ubah tergantung situasi dan kondisi pas kita develop sistem informasi ini, develop website ini. Terus yang terakhir, admin bisa melihat log peminjaman buku. Nah, ini jadi ketika penyewa minjem buku, kita bakal masukin datanya ke dalam sebuah table log, mungkin log peminjaman. Di situ ada ID penyewa, ID buku, terus kapan minjam dan kapan harusnya balikin. Atau kapan tanggal yang sebenarnya balikin, karena kan log peminjaman berarti harus tahu juga ya dia ini kena denda atau enggak. Ini aku tandain dulu. Mungkin kayak gini ya, bikin kasih tanggal wajib pengembalian buku dan tanggal aktual buku dikembalikan. Nah, ini catatan aja buat kita. Oke, sementara ini ada 13 requirement yang harus kita kerjakan. Kayak yang tadi aku bilang, klien bilang kalau misalnya ada hal penting yang lupa dia tambah di sini, kita boleh tambah sendiri sebagai fitur. Oke, kayak begitu aja requirement dari project yang akan kita tangani. Kita udah analisa requirement dari klien kita, sekarang saatnya kita bikin atau mendesain database kita ya. Untuk desain database biasanya aku pakai ini, appsdiagram.net. Kalau kalian nggak tahu atau belum pernah desain, silakan pakai yang aku gunakan ini aja, appsdiagram.net. Atau kalau kalian pernah desain di tempat sebelumnya, silakan desain di tempat kalian, terserah kalian. Oke. Kalau kalian ikutin appdiagram.net ini, kalian bisa untuk membuat table, pilih yang menu entity relation dan pilih yang paling atas kiri ini. Klik aja. Nah, di sini kita bakal bikin sebuah table. Aku zoom in dulu supaya kalian ngeliatnya lebih jelas. Nah, ini dia. Ini kalau untuk merubah table, kalian tinggal klik 2 kali aja. Terus tinggal klik aja apa yang mau diubah, kayak begitu. Oke, kita bakal bikin table yang pertama dulu. Kita lihat ada 2 jenis user, admin dan penyewa. Berarti kita tahu ada table yang namanya user dan ada table yang namanya roles. Kita bikin table roles dulu. Untuk roles, silakan kasih nama roles. Karena kita mau bagus ya, kita mau ikutin Laravel, jadi kita bakal bikin nama tablenya menggunakan bahasa Inggris dan dalam bentuk plural supaya kita nggak capek-capek lagi mendefinisikan nama table di models kita. Oke, untuk roles, primary key-nya ID, dan kolomnya cuma ada name doang. Astaga, salah, sorry. Ini di delete. Bisa nggak sih? Delete. Kok nggak bisa ya? Delete. Bentar, aku lupa nih cara delete-nya gimana.
delete. Oke, berarti delete nggak mau ya. Back dulu teman-teman sebentar. Nah, ini udah name. Cara delete-nya kayaknya harus kiri sama kanan diseleksi 2 kali berdua. Bukan juga. Oh, agak bingung nih. Udah lama nggak make ini, udah lama nggak desain. Kok nggak mau ya? Nah, oh di situ. Nah, delete. Terus ini juga kalian silakan ikutin aja caranya sampai ke pilih dua-duanya nih, sebelah kiri ini sama sebelah kanan. Terus tekan aja tombol delete di keyboard kalian. Udah selesai untuk rows. Terus kita bikin table users. Nah, untuk users namanya adalah users. Primary key-nya ID. Untuk users kita karena kita cek validasi secara manual, register tanpa register bisa tapi dia approve sama si admin secara manual. Berarti kita nggak perlu kirim kode-kode untuk ke email user yang lagi register ya untuk validasi. Karena kita nggak perlu kirim ke email, berarti kita nggak usah bikin bikin email untuk table user ini. Nggak perlu ada kolom email karena juga nggak diminta sama klien. Jadi kita bakal bikin loginnya ini berdasarkan username aja. Oke, ID terus username. Jangan lupa ada password untuk users. Nah, terus karena user ini bisa ada 2 jenis user, berarti ini ada relasi ke role. Berarti kita nyimpen kolom role ID. Dah kayak begitu. Karena kurang ya, masih ada kolom yang harus kita tambah. Klik kayak tadi supaya keklik dua-duanya. Klik kanan, terus duplicate. Kita tambah lagi di sini phone. Kayak yang aku bilang tadi, di sini kita cek klien minta admin bisa cek validasi secara manual. Berarti kita masukin alamat sama nomor handphone supaya bisa dicek. Kalau alamat dari KTP atau apa terserah, dari phone mungkin bisa ditelepon langsung. Oke, ada phone terus kayak tadi seleksi 2 kali, duplicate, di sini ganti jadi address. Oke, kira-kira satu lagi. Kita kan ada validasi nih si admin. Berarti kan ada status udah terapprove apa belum. Berarti kita bikin juga di sini duplicate aja. Klik kanan duplicate, kita bikin di sini status. Statusnya ini isinya approved atau belum, kayak begitu ya. Nah, sekarang kita bikin relasinya. Karena dia minta bukan multiple user, tapi bukan multiple roles, tapi dia minta cuma satu user punya satu roles. Berarti kita bisa pakai one to many ya. Kita cari di sini nih, kalian lihat yang garis-garis, cari yang one to many. Nanti soalnya kan nanti users pakai belongs to ya. Jadi one-nya itu si roles, many-nya itu si ini role ID. Oke, kalau kalian nggak suka garis ini, kalian bisa seleksi garisnya, terus pilih nih garisnya di mana. Ini dia, mau lurus, mau zigzag, mau apa, tuh mau belok-belok, atau apapun itu terserah kalian. Aku bakal bikin yang kotak aja supaya sedikit tegas. Nah, kayak begitu. Oke, lanjut. Buku bisa memiliki multiple kategori. Berarti kita bikin table buku dan table kategori. Kita bikin table kategori dulu. Klik lagi, table. Kita bikin ini, nama tabelnya kategori dalam bahasa Inggris, yaitu categories. Di sini ada ID. Di sini ada name. Udah cukup kayak begitu aja kategori. Ini berarti nggak perlu kita hapus. Ini juga kita hapus dan kita rapihin sedikit. Terus kita bikin table books. Di books ini dalam bentuk plural juga ya, bahasa Inggris, books. Primary key-nya ID. Untuk books kita lihat nih, satu judul buku bisa berjumlah lebih dari satu, dibedakan dengan kode buku. Berarti kita bisa tahu di sini ada kolom yang namanya book code. Kalian ngeliat nggak sih? Ini kalau kurang gede aku tambahin lagi nih. Nah, di sini ada kolom book code, terus di sini juga ada
title, judul dari buku. Terus apalagi, satu judul buku bisa berjumlah lebih dari satu dibedakan kode buku. List buku bisa dilihat tanpa harus login. Bisa melakukan pencarian buku melalui judul atau kategori. Oke, nanti kategorinya many to many karena satu buku bisa lebih dari satu kategori. Terus untuk peminjaman buku, pengunjung harus bikin ini. Nanti kita lihat. Kita lihat tadi ada bisa ngeliat status deh buku ini lagi dipinjam apa enggak. Nah, admin bisa melihat list buku yang sedang dipinjam, berarti kita harus ngasih di sini status, isinya dipinjam atau in stock, intinya kayak begitu. Jadi nanti kita bisa cari select book where booknya ini status sama dengan dipinjam atau apapun itu untuk untuk melihat ini yang nomor 11, admin bisa melihat list buku yang sedang dipinjam. Berarti kita butuh kolom status untuk nyimpan buku ini lagi dipinjam apa enggak. Oke, kira-kira kayak begini. Kalau ada yang kurang nanti kita tambahin aja di ini, di apa namanya, menggunakan Artisan Migrate. Kita lihat buku bisa memiliki multiple kategori, berarti kita bikin satu table pivot untuk menyimpan ID dari kategori sama ID dari book untuk many to many-nya. Bikin table di sini aku kasih namanya book underscore kategori. Di sini ID, di sini book ID, di sini kategori ID. Udah kayak begitu aja. Kita bikin delete dulu, terus kita bikin relasinya pakai yang tadi many to many ini ya. Many to many garisnya ini dia. Kita kasih sini dan sini. Terus lagi many to many. Ini salah, sorry, bukan one to many, tapi mana many to many? Nah, ini many ke table kategori dan many ke table book kategori ini di kategori ID-nya. Oke, kita geser kategorinya ke sini dan kita sedikit ganti garisnya supaya kelihatan lebih enak, kayak begini. Oke, kita udah bikin kayak begini. Terus kalau kita lihat lagi, bisa melakukan pencarian buku ini ya. Udah, satu judul buku bisa lebih dari satu, list buku bisa dilihat, nggak perlu bikin table. Ini pencarian nggak perlu table, peminjaman buku nggak perlu table, pengunjung bisa register nggak perlu table karena udah bikin table user, admin bisa nambah data buku kategori, asan kategori nggak perlu table lagi, penyewa maksimal pinjam 3 buku nggak perlu table, peminjaman maksimal 3 hari nggak perlu table, admin bisa melihat list buku yang sedang dipinjam nggak perlu table, admin bisa melihat penyewa yang terkena denda nggak perlu table, admin bisa melihat log peminjaman buku. Nah, kita perlu bikin table ini untuk log peminjaman. Bikin sebuah table lagi, karena log peminjaman ini bakal foreign key-nya banyak-banyak. Nggak banyak sih, cuman ke user sama book, berarti kita bikin tablenya di sebelah sini aja. Nah, di sini kita bakal bikin rent logs, kayak begini. Ini ID. Yang perlu dipinjam, yang perlu ada adalah user book ID untuk melihat data buku apa yang lagi dipinjam, terus siapa peminjamnya yaitu user ID. Terus kita lihat admin bisa melihat log peminjam buku, kasih tanggal wajib pengembalian dan tanggal aktual wajib dikembalikan. Berarti di sini kita kasih kolom kapan buku ini dipinjam yaitu rent date kayak begitu. Terus kita duplicate sebanyak 2 biji. Duplicate lagi. Di sini kita bikin kapan harus dikembalikan. Berarti tanggalnya sebentar, aku lihat dulu. Rent date, pengambilan return ya, return date. Terus di sini actual return date. Terus di sini perlu kita bikin many to many, mana dia? Many to many. Nah, di sini nyimpen table book ID, di sini nyimpen ke ID dari book. Terus di sini terbalik ya, di sini nanti silang-silang aku ubah aja, di sini user ID, di sini book ID.
Terus ini pindahin ke bawah supaya rapi garis ini, kita garis apa namanya, garis relasi. Terus mini to mini, mana ya mini to mini, ini dia. Kita kasih ini ke user ID, terus kasih ke ID dari table user. Oke, kira-kira kayak begini. Ganti dulu garisnya biar enak. Nah, biar sama semuanya kotak-kotak. Ini juga kotak-kotak. Nah, kayak begini aja teman-teman, aku zoom out dulu. Nah, kayak begini aja desain dari database kita. Mungkin ada kesalahan, kita nggak tahu karena kita belum coba development. Mungkin pas development nanti baru kelihatan salahnya, baru deh kita ubah tabelnya. Jadi untuk sekarang kayak begini aja desain table kita. Kalau misalnya ada salah gampang kok, tinggal kita bikin aja file migration untuk edit table kita. Oke, buat kalian yang mau ikutin kayak begini, pause aja video ini, terus kalian print screen, terus ikutin aja bikin tabelnya gimana. Oke, karena ini selesai, kalian bisa save atau print screen atau apapun itu. Jadi kayak begini aja, apa namanya, desain kita desain database dari project kali ini. Kita bakal lanjut install Laravel sebagai project kita ya. Abis kita install, kita bakal bikin migration untuk membuat table-table ini. Yaudah, kita bakal install dulu. Buka aja laravel.com. Kalian lihat di bagian documentation. Lihat ya, kita mau pakai versi yang paling terbaru, versi 9. Pastikan PHP kalian udah versi 8 ke atas. Intinya semua requirement untuk penggunaan Laravel 9 ini udah terpenuhi. Kalau misalnya nggak terpenuhi, silakan install pakai versi yang di bawah-bawahnya, terus tinggal kalian nonton aja tutorialnya yang menurut yang kalian pakai versi berapa, tinggal ikutin aja sesuai dengan yang aku share ini. Oke, langsung kita bakal install menggunakan Composer aja yang paling gampang. Mana sih cara install menggunakan Composer yang paling gampang? Mana. Kita cari aja Ctrl F, Composer. Nah, ini dia. Copy aja ini Composer, create project Laravel example app, copy. Nah, di sini kalian untuk paste-nya kalian buka CMD kalian, command prompt. cd keluar, cd sum, cd htdocs. Nah, pastikan kalian ada di folder htdocs. Nah, di folder htdocs ini kalian tinggal paste aja yang kita copy tadi. Paste, tinggal ganti Composer, create project, Laravel, kita ganti nama foldernya atau nama projectnya menjadi rental buku atau bahasa Inggrisnya book rent. Kayak gitu ya. Nah, kalian tinggal ikutin nggak apa-apa, atau mau kasih nama yang beda juga nggak apa-apa. Langsung enter aja. Tungguin installnya lumayan lama. Ya, lumayan lama sih installnya. Jadi aku bakal skip installation ini dan bakal lanjut lagi setelah install Laravelnya ini udah selesai. Instalasi udah selesai, sekarang kita cek dulu. Kalian buka folder kalian sampai menuju htdocs dan periksa ada nggak folder project yang kalian bikin tadi. Karena aku kasih nama bookren, berarti di sini namanya bookren dan udah ada. Itu artinya project Laravel aku udah berhasil keinstall. Karena udah keinstall, silakan kalian buka Visual Studio Code kalian atau text editor kalian, terserah. Tapi kalau kalian mau pakai text editor VS Code, sekalian aja. Aku udah bikin ini ya, aku liatin aja. Aku udah bikin tips dan trik untuk Visual Studio Code. Kalau kalian mau pakai VS Code sebagai ini kalian ya, text editor kalian, cari cara Fajar. Langsung aja deh cara Fajar VS Code. Nah, di sini kalian bisa nonton banyak banget tips dan trik Visual Studio Code yang aku bikinin. Jadi untuk mempermudah kalian menggunakan VS Code supaya ngoding kalian lebih cepat, atau kalian bisa juga menginstal extension supaya kalian ngodingnya lebih cepat kayak begitu.
Jadi sekali lagi aku saranin pakai VS Code. Oke, back to project kita. Ini apa namanya, project yang lain. Silakan kalian buka menu file, terus open folder, cari ini kalian apa project kalian yang udah berhasil keinstall tadi. Aku bakal buka yang Bookran dan select folder. Tungguin, pilih yang yes I trust the authors, berarti udah kebikin. Ini dia dari apa namanya project kita. Yang perlu kita perhatikan adalah kita lihat vendor udah, kita lihat di file env kita. Nah, di env ini kita bakal setup database kita. Buka dulu ini kalian 127.0.0.1 php myadmin. Di sini kita bakal bikin, aku belum nyalain SAM ternyata. Exam PP aku belum jalan. Nah, di sini kita perlu bikin database dulu ya untuk project kita. Aku bakal bikin namanya Bookran. Begitu. Nah, kita balik lagi ke VS Code kita bakal otak-atik env kita supaya bisa nyimpan ke sini. Oke, yang perlu diganti paling cuman ini sih, nama DB database-nya jadi Bookran_ren, atau kalian apapun yang kalian namain silakan kasih nama di sini DB database. Terus username-nya aku root, password-nya juga kosong. Silakan kalian isi sesuai instalasi dari ini kalian, web server kalian, username-nya apa, password-nya apa. Oke, kayak begitu aja sih, cuman settingnya, karena cuman setting database doang, jadi kita nggak cuman ini aja yang kita setting. Oke, save, dan udah selesai kita settingnya. Sekarang untuk percobaan, berhasil nggak sih instalasi ini, sukses nggak? Gampang aja, kalian buka terminal, dan jalanin php artisan serve. Tungguin. Kenapa agak lama ya? Sebentar. Kok lama? Biasanya nggak selama ini loh teman-teman. PHP artisan serve. Oh, ini dia. Karena aku pakai Avast, jadinya server.php dikira virus atau hal yang berbahaya. Jadi, kalau kita mau pakai ini, kita silakan buat pengecualian. Ini kalau kalian pakai Avast juga ya. Kalau kalian nggak pakai sih nggak bakal diginiin sama dia. Ini karena aku pakai Avast, jadi harus kayak begini. Oke, lanjut. Ctrl C supaya cancel. Kita jalanin lagi PHP artisan serve. Nah, tungguin. Masih dihalangin juga nggak sih? Seharusnya udah enggak deh kalau kita udah whitelist Laravel kita ini. Sebentar. Kita buka Composer.json, seharusnya sih udah nggak perlu Composer install lagi, tapi kenapa ini lama? Coba deh langsung buka aja. 127.0.0.1 portnya. Udah. Ternyata di sini nggak tahu kenapa nggak muncul, tapi sekali aku buka linknya udah muncul. Sebenarnya di sini kan ada berhasil buka bla bla bla, tapi di sini nggak muncul, aku nggak tahu kenapa. Ya udah biarin aja, kita skip aja dulu. Yang penting udah bisa kebuka dan ini dia. Berarti kita udah berhasil nginstal Laravelnya dengan baik dan benar. Ya, segini aja pembahasan video kali ini ya. Di video ini kali ini kita cukup ngebahas requirement dari klien kita, terus kita juga udah analisa kebutuhan klien, terus kita juga udah desain database kita. Berarti selanjutnya kita tinggal bikin table-table berdasarkan berdasarkan desain database kita ini menggunakan migration ya. Jadi di next video kita bakal lanjutin mulai dari menjalankan migration untuk membuat table ini. Oke, kayak begitu aja pembahasan video kali ini. Kayak yang aku bilang, mungkin ini bakal ada kesalahan, mungkin ada yang harus ditambahin, mungkin ada yang harus dikurangin, nggak usah khawatir, kita bakal pakai migration juga untuk nambah atau nguranginnya juga.
Sekali lagi aku ingetin untuk melanjutkan video ini, kalian diwajibkan mengetahui penggunaan Laravel. Jadi silakan belajar tutorial Laravel dari nol yang udah aku upload. Nonton aja sampai habis di video kali ini, di video itu supaya bisa ngelanjutin video playlist video ini. Oke. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.